Halo, kembali lagi bersama saya Rahmadian Trimaharana. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Untuk rumusnya bisa dilihat di samping ini ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar dengan contoh soal. Silakan disimak baik-baik ya. Di sini terdapat 3 soal yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus. Oke, kita perhatikan di soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama tadi diketahui sin A itu sama dengan 3/5. Berarti bisa kita tulis di sini sin A itu sama dengan 3/5. Berarti kita bisa memanfaatkan segitiga. Ingat, pada sin A maka ini ada sebuah sudut A. Ingat, perbandingan sin adalah perbandingan depan miring. Berarti depan dari sudut A ini adalah 3, sisi miringnya adalah 5. Yang ini yang kita cari ya, nilai X nya yang kita cari. Berarti di sini bisa kita gunakan rumus Pythagoras, di mana X kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 25 dikurangi dengan 9. X kuadrat sama dengan 25 kurangi 9 adalah 16. Berarti kalau kita mencari X, akar dari 16 itu adalah 4. Berarti nilai di sini X adalah 4. Jadi sin A sama dengan 3/5. Maka untuk cos A itu sama dengan, ingat, cos A itu adalah perbandingan samping miring. Samping dari sudut A, samping dari sudut A adalah 4. Berarti sami 4/5. Oke. Untuk sin B kita mencari cos B. Nah, untuk sin B langkahnya sama kayak yang untuk mencari cos A di sini, kita gunakan Pythagoras. Berarti sin B itu sama dengan 12/13. Kita gambar dulu segitiganya. Maka di sini kita dapat B ya. Ini sin demi 12/13. Kita mencari nilai Y-nya. Kita gunakan Pythagoras ya. Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat itu sama dengan Y kuadrat sama dengan 169 dikurangi 12 kuadrat 144 ya. Berarti Y kuadrat sama dengan 169 kurangi 144 adalah 25. Maka untuk mencari Y itu adalah akar dari 25 adalah 5. Berarti Y ini sama dengan 5 ya. Oke, dari sini kita bisa mencari cos B, di mana cos B itu adalah samping dari sudut B dan sisi miring. Cos sami ya, berarti 5/13. Setelah kita dapat keempat elemen di sini, sin A, cos A, sin B, cos B, maka kita bisa menjawab dari soal yang diminta, yaitu adalah yang diminta soal adalah sin A dikurangi B, di mana sin A dikurangi B itu rumusnya adalah sin A kali cos B kurangi cos A kali sin B. Kita sudah dapat sin A, nilai dari sin A adalah 3/5 dikali cos B. Cos B itu adalah 5/13 dikurangi cos A.
cos A 4/5. Cos sin B adalah 12/13 Oke, kita tinggal kalikan ya. Kalau dalam perkalian di sini kan atas kali atas, bawah kali bawah ya, atau kita bisa sederhanakan, tapi kita lihat di sini tidak ada yang bisa disederhanakan. Kita gunakan kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 15/65 dikurangi dengan 4 kali 12 adalah 48/65, ya kan? Ingat, pengurangan dalam pecahan ya. Kita lihat penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal fokus yang di atas atau pembilang ya. Penyebutnya tetap 65, 15 kurangi 48 adalah minus 33. Oke, ini adalah penyelesaian dari yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Soal selanjutnya, tanpa menggunakan alat bantu hitung, tentukan nilai dari sin 53 derajat kali cos 7 derajat ditambah cos 53 derajat kali sin 7 derajat, dan yang kedua adalah sin 105 derajat. Oke, berikut adalah pembahasannya. Oke, soal yang kedua disebutkan sin 53 cos 7 ditambah cos 53 sin 7 ya. Nah, ini soal yang pertama, kita kasih A di sini. Soal yang pertama di sini kita ingat-ingat rumus jumlah dua sudut pada sin. Dikatakan sin A ditambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, dari sini bentuk ini mirip dengan soal yang ini. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa nilai A itu sama dengan 53 dan nilai B itu sama dengan 7 derajat. Berarti kita bisa simpulkan di sini ya. Kita bisa ganti ini menjadi, kita langsung ke sini aja ya. Nah, ini karena dia mirip dengan sin jumlah, maka kita ganti sin A ditambah sin B, sin A tambah B. A nya kita ganti dengan 53, B nya kita ganti dengan 7. Maka di sini berubah menjadi sin A nya adalah 53 ditambah B adalah 7. Nah, nilai sin 53 ditambah 7 derajat itu adalah, kita taruh sini, itu adalah sin 60. Nilai sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, itu yang pertama. Oke, untuk yang kedua itu adalah mencari nilai sin 105. Untuk mencari nilai sin 105 ini kalian harus mencari ya berapa ditambah dengan berapa yang menghasilkan 105. Tentunya kita tidak boleh asal. Kita sudah mendapatkan rumus sudut-sudut istimewa, yaitu adalah 0, 30, 45, 60 dan 90. Nah, kita bisa mencari ya 5 elemen ini. Kita bisa olah berapa ditambah berapa yang bisa menghasilkan 105 ya. Kalau kita lihat di sini kita bisa menggunakan 45 dan 60. Maka untuk mengerjakan nilai sin 105 di sini kita bisa merubah menjadi sin 60 ya ditambah dengan 45. Nah, nilai sin 60 tambah 45. Oke,
berarti ini sama dengan, ingat rumus jumlah yang sudah kita pelajari tadi, yaitu adalah nilainya sin 60 cos 45 ditambah dengan cos 60 sin 45. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Cos 45 adalah setengah akar 2 ditambah cos 60. Ingat cos 60 itu adalah berapa? Setengah ya. Sin 45 adalah setengah akar 2. Oke. Dan silakan kalian kalikan, berarti setengah akar 3 kali setengah akar 2 hasilnya adalah 1/4 akar 3 kali akar 2 6 ditambah dengan setengah kali setengah akar 2 itu adalah 1/4 akar 2. Nah, dari sini kalian bisa, ini sudah selesai, sudah mendapat nilainya, atau kalian bisa sederhanakan, ada yang sama di sini 1/4 ya, kita keluarkan 1/4 nya, buka kurung, akar 6 ditambah akar 2 ya. Oke, ini untuk mencari nilai sin 105. Oke. 3. Di sini kita disuruh untuk membuktikan bahwa sin B kurangi A dibagi sin A sin B itu sama dengan kotangan A kurangi kotangan B. Kalau dalam soal pembuktian kita bisa menggiring ya. Kita jadikan ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Kita giring, kita pecah ini, kita olah, kita rubah bentuknya agar menjadi yang sama dengan ruas kanan. Terus sebaliknya kita bisa mulai dari ruas kanan, kita olah ya, kita ubah bentuknya ke ruas kiri seperti itu. Tapi untuk kali ini kita akan merubah dari ruas kiri ke ruas kanan. Oke. Dari sini kita sudah dapat ya, ada sin B kurangi A sama per sin A sin B. Kita rubah yang atasnya aja dulu. Kita dapat apa? Ingat sin B kurangi A ya, berarti sin B cos A dikurangi cos B sin A ya, dibagi dengan sin A sin B itu sama dengan kotangan A kurangi kotangan B. Nah, dari sini ya, ingat, saya ingatkan lagi, ini ada bentuk sin B cos A kurangi cos B sin A dibagi dengan sin A sin B. Nah, kita misalkan di sini sin A, kita ini kan dalam garis besar ini adalah sebuah pecahan. Kita arti ya, misalnya seperti ini, ada sebuah angka A dikurangi B dibagi dengan C. Maka arti dari operasi ini itu sama dengan A per C dikurangi dengan B per C. Seperti itu. Berarti untuk langkah ini kita pecahkan sin B cos A dibagi dengan sin A sin B, lalu dikurangi dengan cos B sin A dibagi dengan sin A sin B. Oke, kita lakukan di sini. Sin B cos A dibagi sin A sin B dikurangi dengan ini ya, jadi cos B sin A dibagi dengan sin A sin B ya, ini sama dengan tangan A kurangi
per sin A dikurangi dengan cos B per sin B. Apakah sama? Menjadi kotangan A kurangi kotangan B. Ya. Oke. Nah, dari sini ingat ini adalah cos A per sin A. Ingat, cos A per sin A ini adalah kotangan A. Ya, berarti kita bisa rubah menjadi kotangan A dikurangi cos B per sin B, maka berubah menjadi kotangan B. Itu sama dengan kotangan A kurangi kotangan B. Nah, kita lihat ternyata sama ya, ruas kiri dan ruas kanan, maka ini sudah terbukti. Oke, itu adalah pembahasan dari jumlah dan selisih dua sudut sinus. Untuk video selanjutnya kita akan membahas yang kosinus, jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.